Hari Minggu kemarin, Jessica Wongso dibebaskan secara bersyarat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham menyatakan Jessica Wongso ini baru akan berstatus bebas murni pada 27 Maret 2032. Nah, meski bebas bersyarat untuk saat ini, pihak kuasa hukum tetap berencana untuk mengajukan peninjauan kembali kasus ini karena ada temuan baru yang diyakini ini bisa membuka perkara ini. Kita mulai cek fakta kali ini dengan pengertian apa sebenarnya bebas bersyarat yang kemarin diberikan kepada Jessica Wongso. Nah, pemirsa, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 tahun 2022, bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tujuannya memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapat kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan untuk bersiap di tengah masyarakat. Dan ini adalah bentuk hak dari narapidana. Syaratnya apa? Kalau dalam kasus Jessica Wongso, ia disebutkan berkelakuan baik selama masa tahanan. Dan syarat bebas bersyarat dalam aturan ini, si narapidana sudah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Pasca bebas bersyarat kemarin, kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan menyebut ini akan berencana mengajukan peninjauan kembali karena adanya novum baru. Nah, apa itu novum? Novum adalah sesuatu yang baru muncul setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bentuknya, pemirsa, ini bisa bukti baru atau juga fakta yang baru muncul atau baru ditemukan dan sama sekali belum pernah dipertimbangkan saat mempertimbangkan putusan. Novum ini bisa saja baru ditemukan dalam waktu yang cukup lama setelah putusan atau juga vonis. Untuk bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK, novum ini merupakan salah satu syaratnya baik untuk perkara pidana maupun perdata. Dalam kasus Jessica Wongso, kuasa hukum Jessica menyebut ada novum baru. Otto Hasibuan bilang ada novum yang disembunyikan sehingga ia berharap putusan hukum tidak selamanya berakibat buruk pada seseorang. Paling tidak menurut Otto Hasibuan bahwa mereka akan membuktikan kepada masyarakat bahwa memang ada bukti yang disembunyikan saat persidangan. Terkait rencana peninjauan kembali atau PK yang akan diajukan lagi oleh kuasa hukum Jessica Wongso ini, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengimbau agar pihak kuasa hukum Jessica bisa menghadirkan novum atau keadaan baru yang lebih jelas agar majelis hakim tidak lagi membuat kesimpulan keliru. Yang penting pembelajaran bagi semua kembali ya. Bahwa nanti sidangnya pasti kan boleh siaran lagi ya, karena pengalaman kemarin di Cirebon ya, dan pengalaman sebelumnya. Publik harus menyoroti justru untuk membuktikan nanti pasti kuasa hukumnya akan menyatakan ya bahwa pembuktian waktu di PN terutama ya, karena PTMA hanya menguatkan ya bahwa itu ada kesalahan ya. Kesalahan apa? Itu ketika hakim ya, sekali lagi ini alasan telah keliru mengambil kesimpulan ya. Dari mana? Dari alat bukti tadi ya. Nah, salah penerapan hukumnya, salah penerapan tadi dari alat bukti CCTV yang dihadirkan ya. Ya, sekali lagi CCTV yang dihadirkan tidak proses sesuai prosedur autentifikasi. Kan dia hanya ngerekam gitu, diambil tapi tidak aslinya misalkan. Kedua ya, nanti ya bahwa hakim juga salah menerapkan apa? Tadi yang saya katakan ya, menyimpulkan dari ahli forensik yang harusnya ahli forensik telah mengatakan bla 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 misalkan. Kan awal itu kalau misalnya ada muntah atau dan sebagainya, itu ada. Kemudian dari visum gitu kan, itu kan bisa dilihat. Jadi beberapa alat bukti yang saya hadirkan kemarin di persidangan dulu itu 2016 itu adalah ada kesalahan, ada cacat material ya, cacat formil malah kan ya, yang oleh hakim diambil kesimpulan. Nah, sekarang tinggal nanti buktikan ya bahwa itu seharusnya sekarang itu bukan itu yang diambil kesimpulan. Saya pikir nanti ahlinya betul ya, Pak Hidayat Mustafa kan saya tahu persis itu, dan taksinya sejak awal saya yang teriak-teriak terus ya. Terus itu kan saya juga menghindari karena males lah saya dengerin apa kelompok-kelompok tertentu. Nah, ketika nanti di persidangan itu alat-alat bukti, sekali lagi ya, PK ini sekarang bukan istilah bahasa kuat itu bukan novum, tapi keadaan baru ya. Karena malah undang-undang kekuasaan kehakiman keadaan tertentu. Karena kalau novum itu kecil, ya itu bukti baru. Nah, ini nggak usah dihadirkan bukti baru kok ya. Hadirkan yang menyebabkan kalau keadaan ini diungkap dulu itu, diambil kesimpulan itu, hakimnya tidak keliru, hasilnya bukan dilapas, tapi harusnya bebas. Itu yang penting. Baik, setelah bebas bersyarat selanjutnya apa begitu ya? Selama pembebasan bersyarat, Jessica Wongso ini harus menjalani wajib lapor hingga 2032. Jessica harus mengikuti proses pembinaan integrasi oleh Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 1 Jakarta hingga 7 tahun ke depan.
Termasuk semua kegiatan Jessica akan dipantau oleh pihak Bapas, salah satunya izin untuk berpergian dalam dan juga luar negeri, semuanya harus seizin Kemenkumham. Jessica ini boleh ke luar negeri apabila memang dalam keadaan mendesak atau darurat, misalnya untuk berobat. Tapi itu pun tetap harus disetujui oleh Kemenkumham. Kemudian nanti juga akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, misalnya harus ada pendampingankah atau pengawalan atau mekanisme yang lainnya. Lalu apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya? Berikut keterangan dari tim kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Terus terang kita harus koordinasi lebih lanjut lagi dengan pihak kejaksaan dan pihak lapas juga. Karena tadi saya juga tanya Jessica sebenarnya, Jess, kamu mau ngapain habis ini? Kamu udah keluar sekarang, walaupun masih bersyarat, kamu sudah bebas. Dan dari beliau juga bilang, saya malam ini aja saya mau makan apa ya saya belum tahu. Gitu. Tadi makanya siang-siang setelah lepas, setelah bebas, kita ajak makan siang. Dan di situ pun dia masih agak shock juga ya. Mungkin karena ya 8,5 tahun gitu bang di dalam. Dan sekarang akhirnya bisa ketemu orang pun tadi, aduh, agak shock juga dia melihat wartawan segitu banyak, masih nggak tahu mau apa. Jadi untuk sampai 2032 nanti sih, ya kita harus tanya juga ya sama stakeholders lainnya tentunya untuk larangan-larangan, batasan apa. Yang jelas sih kalau dari Jessica-nya bahwa ya dia yakin lah bahwa dia tidak akan melanggar peraturan-peraturan apapun yang ditetapkan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.